Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1608 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasalnya pertama, ayat 26 sampai ayat 31. Masih di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikian firman Tuhan, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, yang notabene adalah semua hal yang dibutuhkan manusia, tibalah saatnya Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Amin. Sangat menarik dalam proses penciptaan manusia ini. Karena sebelumnya Tuhan hanya berfirman, lalu apa yang Tuhan katakan, firmankan itu jadi. Sudah bayangkan, alam semesta yang sangat super besar ini, itu tercipta hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman seperti biasanya, lalu terjadi. Tidak. Dengar baik. Dalam konteks penciptaan manusia, Tuhan Allah sendiri yang turun tangan untuk menciptakan manusia. Haleluya. Ayat 26 dan ayat 27 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri.
diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara perhatikan di sini bahwa untuk menciptakan manusia, Tuhan turun tangan langsung. Amin. Tuhan yang berkreativitas membuat manusia dari tangannya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saudara dan saya adalah buatan tangan Allah. Haleluya. Jadi kita tidak boleh menghina sesama kita manusia. Kenapa? Coba lihat Amsal 14 ayat 21a. Siapa menghina sesamanya apa? Berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghina sesama kita menghina penciptanya. Kita menghina Allah. Kalau saudara membuat satu karya, mungkin itu karya lukisan atau makanan, pokoknya satu karya lah. Terus ada yang menghina karya saudara. Saya mau tanya, gimana perasaan saudara ketika karya saudara dihina orang? Saya yakin saudara akan marah, betul? Nah, kalau saudara menghina karya Tuhan, ciptaan Tuhan, itu sama saudara menghina Tuhan. Di saat saudara menghina sesama kita, itu yang tersinggung, yang marah siapa? Tuhan. Betul? Mulai sekarang stop menghina sesama kita. Mau dia hitam, putih, rambut lurus, atau keriting, pesek, atau mancung, pendek, atau jangkung, sumbing, atau juling, dan lain sebagainya. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Amin. Menghina sesama itu sama dengan menghina penciptanya. Bertobat, saudara. Tuhan menciptakan manusia itu persis sama seperti gambar atau image-nya Allah. Amin. Tuhan menciptakan ini sangat-sangat unik, saudara. Coba saudara perhatikan sidik jari kita. Dari 7 miliar orang yang ada di dunia sekarang ini, tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama. Betul? Berbeda, saudara, satu dengan yang lain. Walaupun ada yang terlahir sebagai kembar identik, wajah dan rupanya persis sama, tapi sidik jari mereka pasti berbeda, saudara. Betul? Itu artinya Tuhan tidak kehabisan ide untuk menciptakan manusia. Haleluya. Tuhan menciptakan 2 manusia, yaitu laki-laki dan apa? Perempuan. Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Supaya mereka dapat beranak cucu. Amin. Haleluya. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hasan atau Hawa dan Nona. Tidak, saudara. Karena mereka yang gay atau lesbian tidak akan mungkin beranak cucu. Betul? Tidak akan mungkin. Presiden Zimbabwe melarang LGBT di negaranya. Kalau ada yang gay dan lesbi di negaranya, itu akan ditangkap dan dipenjarakan seumur hidup tanpa ada pengadilan. Langsung dipenjarakan seumur hidup. Mereka nanti akan dibebaskan kalau mereka bisa beranak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, pemburit dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 di sana. Saudara lihat dan baca di sana, saudara. Di sana ada kata pemburit. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih pemburit itu? Pemburit itu adalah orang yang melakukan atau berhubungan dengan sesama jenis. LGBT, lesbi, gay, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 ini berkata, orang yang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara, walaupun saudara mungkin sudah memberikan sumbangan ke gereja, ke pendeta, saudara sudah begitu besar banyaknya sumbangsi saudara, pengorbanan saudara di rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Tetap saja saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau saudara masih lesbian, masih gay. Saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saudara bertobat. Bertobat. Mumpung masih ada kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Tujuannya supaya mereka dapat beranak cucu, berkembang. Saudara lihat di dunia sekarang ini, di negara-negara maju, wah ini sudah dihalalkan, saudara. Bahkan di Amerika, kalau pendeta tidak menikahkan mereka yang gay atau lesbi, bisa dituntut, saudara. Saudara, ini sudah menunjukkan bahwa hari-hari Tuhan sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menghalalkan cara-cara demikian, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Mari kita mau kembali ke kodrat saudara. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antara itu. Saudara, satu kali saya pergi ke salah satu hotel besar di Bali, dan saya pergi ke toilet. Saudara, dulu ada toilet gents, laki-laki dan ladies. Sekarang, saudara, ada yang netral, saudara. Mereka yang LGBT itu mereka nggak masuk ke toilet laki-laki atau perempuan, tetapi masuk di netral itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat rupanya itu sudah masuk di sekitar kita. Saudara lihat juga entertain. Saudara lihat di televisi, saudara, orang-orang yang LGBT justru yang tampil porsinya lebih banyak. Saudara, kalau mereka diberi panggung, ini khawatirnya banyak orang akan terinspirasi. Makanya nggak heran, saudara, saya melihat di TikTok atau di YouTube ada anak-anak kecil yang masih kecil, saudara, tapi sudah berperilaku seperti itu. Saudara, kita harus mewaspadai ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10 itu jelas. Tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Bertobat sebelum terlambat. Saudara, kita kembali ke konteks di dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi. Saudara, dalam dunia seni lukis, ada satu lukisan yang termahal di dunia sampai sekarang ini. Lukisan itu bernama Salvator Mundi. Lukisan itu menggambarkan wajah Tuhan Yesus yang sedang memegang bola kristal. Lukisan ini dilukis oleh maestro lukis Leonardo da Vinci. Ini harganya 450,3 juta US dollar. Kalau sekarang, tadi saya cek dolar harganya 15.000, saudara. Kalau dikalikan 15.000, 450,3 juta US dollar dikali 15.000 sama dengan 6.754.500.000.000 Itu harga lukisan Salvator Mundi. Wow, harga yang sangat mahal untuk sebuah lukisan. Pertanyaannya, kenapa lukisan itu mahal? Karena lukisan itu dilukis oleh seorang maestro lukis, Leonardo da Vinci. Saudara dan saya lebih berharga, lebih mahal daripada lukisan maestro lukis Leonardo da Vinci ini. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah masterpiece-nya, hasil karyanya Allah, pencipta alam semesta ini. Amin. Kita lebih mahal, saudara, daripada lukisan itu. Karena kita ini mahal, buktinya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena saudara dan saya sangat mahal harganya, sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau gadaikan sesuatu, kalau barang itu tidak berharga, ngapain kita mau tebus, betul? Tetapi karena barang itu sangat berharga, makanya kita akan mati-matian untuk menebus barang itu. Karena kita tahu yang kita dapatkan itu tidak seberapa dengan harga yang kita gadaikan. Saudara, Tuhan Yesus menebus kita dari dosa karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin.
Mungkin saat ini saudara sudah dicampakkan oleh keluarga besar, saudara sudah tidak diakui, sudah tidak diterima, ditolak, dan sebagainya. Mungkin saudara berpikir, saya sudah nggak berharga lagi Pak Pendeta di dunia ini. Lebih baik saya mati dan sebagainya. Saudara dengar baik. Mungkin bagi pandangan orang, saudara sudah tidak berharga. Karena saudara sudah melakukan satu kejahatan, atau saudara sudah melakukan hal yang sangat memalukan bagi keluarga, sehingga mereka menganggap saudara sampah. Itu pandangan manusia. Tapi bagi pandangan Allah, saudara tetap berharga di matanya. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kita ini spesial. Kita diciptakan satu-satunya, saudara. Berbeda dengan yang lain. Kita ini spesial, unik. Kita ini berharga. Karena kita ini masterpiece-nya. Atau hasil karya dari Allah itu sendiri. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Amin. Makanya saudara sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya selanjutnya, untuk apa kita diciptakan? Yang kedua, kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Kita manusia diciptakan untuk apa? Untuk menguasai ciptaan Tuhan. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 26 di sana. Ayat 26b. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Saudara dan saya diciptakan Tuhan agar kita berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Amin. Berkuasa untuk ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, berkuasa untuk hewan ternak, binatang melata di seluruh dunia. Saudara diciptakan Tuhan untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan itu. Haleluya. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga kita tangkap di sana. Ada amanat Tuhan untuk manusia. Apa itu? Yang ketiga, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Haleluya. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Saudara, ayat 29 dan ayat 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Sebelum semuanya terjadi di masa depan kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu kebutuhan, keperluan kita, makan, minum, Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi kalau saudara mengaku anak Tuhan, tapi saudara masih hidup dalam kekhawatiran, khawatir akan hidup saudara, masa depan saudara, itu menandakan bahwa saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara tidak paham firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Saudara, keselamatan aja Tuhan berikan buat kita orang percaya, masakan cuma masalah makan, minum, segala kebutuhan kita membuat kita tidak percaya, ragu, bimbang kepada Tuhan. Dengar baik. Keselamatan saja Tuhan berikan ketika kita percaya kepada Tuhan. Apalagi kebutuhan kita. Tuhan pasti sediakan buat kita. Amin. Haleluya. So, jangan takut saudara. Jangan khawatir. Jangan ragu. Kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Asal percaya saja pada firman Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita.
Makanya kita harus selalu baca firman, karena firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan itu yang akan meneguhkan iman percaya kita. Amin. Kalau saudara paham firman Tuhan, maka saudara seharusnya tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Sebab saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan telah menciptakan kita sehingga kita ada di dunia ini. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Tuhan yang akan sediakan semua yang kita butuhkan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar yang pertama, kita ini spesial. Kenapa kita spesial? Karena Tuhan sendiri yang membentuk kita. Makanya kita itu sangat-sangat berharga karena kita masterpiece-nya Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar ada perintah dari Tuhan, ada amanat Tuhan untuk kita manusia. Apa itu? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati manusia dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Kalau saudara ada sampai sekarang ini, itu berarti saudara diberkati Tuhan. Tuhan memerintahkan kita, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar, sehingga tidak ada satupun yang terkecuali, semua diberkati. Menyadarkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kami diciptakan untuk menguasai ciptaan Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan ini, ada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kami, sehingga kami pergi beranak cucu dan memenuhi bumi. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini terus termeterai dalam setiap hati kami. Hamba berdoa untuk semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.